Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edra Aurelia Ananta dengan NIM 2309847 dari kelompok 10. Kali ini saya akan membuat video kreatif atau video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rina Nurhudi Ramdhani, MPD. Yang pertama-tama yang akan saya bahas adalah pendahuluan. Jadi pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Proses ini itu kompleks dan sistematis, bertujuan untuk mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik, serta mengasah pola pikir kritis mereka. Dalam proses ini, bimbingan dari pendidik penting untuk memastikan tujuan pembelajaran tercapai dengan efektif dan efisien. Pembelajaran berbasis bimbingan adalah kegiatan belajar mengajar yang didasarkan pada interaksi antara pendidik dan juga peserta didik, dengan tujuan membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan berperilaku. Bimbingan membantu pendidik mengawasi, mengarahkan, dan mengatur pengembangan pemahaman peserta didik secara optimal. Penelitian studi kepustakaan tentang pembelajaran berbasis bimbingan ini bertujuan untuk mengetahui rancangan rencana pembelajaran berbasis bimbingan yang diterapkan di SMPN 12 Bandung. Baik, selanjutnya kita akan membahas metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif di mana data hasil penelitian didapatkan dengan cara melakukan wawancara bersama beberapa guru di SMPN 12 Bandung sebagai narasumber. Guru-guru tersebut meliputi 2 guru mata pelajaran dari mata pelajaran IPA dan mata pelajaran seni budaya, beserta 1 guru bimbingan konseling. Wawancara ini dilakukan secara langsung bersama para narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan konsep 5W plus 1H seputar rancangan rencana pembelajaran berbasis bimbingan yang akan diterapkan pada siswa SMPN 12 Bandung. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah definisi menurut para ahli. Pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik dengan cara memberikan ilmu pengetahuan, informasi, penjelasan, pendidikan maupun pelatihan guna mencapaikan tujuan belajar yang diharapkan. Adapun menurut John Dewey, seorang filsuf dan pendidik yang mengartikan bahwa pembelajaran merupakan proses pengembangan kemampuan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam interaksi dengan lingkungan. Sedangkan menurut Malcolm Knowles, pakar andragogi, mengatakan bahwa pembelajaran merupakan proses mendapatkan pemahaman baru atau mendalam tentang sesuatu yang dapat mengubah cara kita berpikir, merasa, atau berperilaku. Lalu yang kedua adalah bimbingan. Menurut Jones dalam Sutirma 2013-3, bimbingan merupakan suatu upaya dalam membantu individu dalam menentukan suatu pilihan yang tepat bagi kehidupannya. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran berbasis bimbingan. Merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran dengan menerapkan bimbingan dan arahan sebagai bagian penting dari proses pembelajaran siswa. Jadi, dari pernyataan-pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran berbasis bimbingan itu merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang didasarkan pada interaksi antara pendidik dan juga peserta didik dalam memperoleh perkembangan pada kemampuan dan keterampilan berpikir serta berperilaku. Lalu yang kedua adalah konsep belajar. Pembelajaran berbasis bimbingan serta pengertian pembelajaran berbasis bimbingan. Pembelajaran berbasis bimbingan merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. 3 guru dari SMPN 12 Bandung telah berbagi rancangan pembelajaran berbasis bimbingan yang mereka terapkan dalam mata pelajaran IPA, seni budaya, dan juga bimbingan konseling. Yang pertama, IPA. Guru IPA itu menerapkan proyek praktikum dan pembelajaran berkelompok berdasarkan minat siswa. Praktikum direncanakan dan diinformasikan kepada siswa terlebih dahulu. Kemudian siswa berdiskusi dengan guru mengenai praktikum tersebut. Metode ini bertujuan untuk mencapai target pembelajaran siswa kelas 7, 8, dan juga 9. Lalu yang kedua yaitu mata pelajaran seni budaya.
Guru seni budaya fokus pada bimbingan untuk mengarahkan siswa dalam mencapai hasil karya. Guru memberikan contoh, mengoreksi pekerjaan siswa, dan menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Guru seni budaya menggunakan metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Digunakan untuk mengasih kreativitas siswa, dan pembelajarannya juga sudah berjalan sesuai harapan untuk siswa kelas 7. Lalu selanjutnya adalah bimbingan konseling. Guru BK menerapkan program pembelajaran berbasis bimbingan klasikal, kelompok, atau konseling individual berdasarkan program BK. Program ini membantu guru mengetahui kebutuhan siswa dan sudah berjalan sejak semester sebelumnya untuk siswa kelas 9. Pendekatan bimbingan memiliki keberagaman dalam penerapannya, tetapi semuanya bertujuan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran dengan pendekatan sesuai bidang studi masing-masing. Pembelajaran dilakukan secara individual atau secara kelompok, baik di dalam maupun di luar kelas, dengan metode diskusi dan sharing antara siswa dan guru. Baik, selanjutnya kita akan membahas prinsip dan ciri-ciri pembelajaran berbasis bimbingan. Pembimbingan individual atau kelompok dilakukan baik di dalam maupun di luar kelas melalui diskusi dan sharing antara siswa dan guru. Rencana pelayanan tertulis dibuat sebagai panduan pelaksanaan sebagai kegiatan bimbingan konseling di sekolah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berdasarkan bidang studi masing-masing guru, yang pertama adalah guru IPA. Guru IPA merencanakan pembelajaran berbasis bimbingan yang harus berfokus pada tujuan pembelajaran dan melibatkan banyak diskusi dengan siswa. Lalu yang kedua adalah guru seni budaya. Rencana pembelajaran berbasis bimbingan harus memberikan panduan dan bimbingan yang konsisten kepada siswa untuk mencapai target dan keterampilan yang diharapkan. Lalu yang ketiga adalah guru bimbingan konseling atau guru BK. Guru perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menghindari pelanggaran kode etik dan melindungi juga kepentingan peserta didik. Lalu selanjutnya adalah contoh rancangan pembelajaran berbasis bimbingan. Untuk mata pelajaran IPA, yaitu melakukan proyek berupa praktikum dengan tujuan pembelajaran yang lebih disenangi siswa dan lebih menarik untuk dipelajari secara interaktif dan komunikatif baik dengan guru maupun dengan teman. Prinsipnya, pembelajaran berbasis bimbingan yang dikemas dalam tujuan pembelajaran yang banyak melakukan diskusi kelompok. Lalu yang kedua adalah untuk mata pelajaran seni budaya, yaitu melakukan praktikum juga untuk menghasilkan suatu karya dengan metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi, untuk mengasah kreativitas siswa dengan target perencanaan. Dengan mengimplementasikan pembelajaran secara berkelompok dan sharing antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru. Lalu selanjutnya adalah program pembelajaran berbasis bimbingan klasikal, kelompok, atau konseling individual berdasarkan program bimbingan konseling yang merujuk pada kurikulum Merdeka. Guru BK juga melakukan koordinasi dengan beberapa pihak untuk menghindari adanya pelanggaran kode etik dan juga pelayanan terhadap siswa dalam hal konseling agar bersifat holistik, preventif, profesional, etis, dan juga akuntabel. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu yang terakhir. Jadi, pendekatan bimbingan dalam pembelajaran memiliki keragaman dalam konteks penerapannya, tetapi memiliki target yang sama, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Begitupun pembelajaran berbasis bimbingan oleh ketiga narasumber ini memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dipandu, dibimbing, dan diarahkan baik itu secara individu maupun dalam suatu kelompok, baik dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Adapun rancangan rencana pembelajaran berbasis bimbingan tersebut memiliki beberapa persamaan berupa suatu proyek atau praktikum yang dilaksanakan oleh siswa secara berkelompok. Dari penjelasan ketiga narasumber dapat diketahui bahwa pembelajaran berbasis bimbingan ini diterapkan untuk mengarahkan dan juga mengkoordinasikan siswa agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan belajar. Lalu slide yang terakhir merupakan referensi yang kita gunakan untuk makalah serta PPT. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.